Tauhid didefinisikan oleh para ulama dengan ifradullahi birrububiyyati wal uluhiyati wal asma'i was sifati. Sekali lagi, tauhid secara terminologi atau secara istilah didefinisikan para ulama dengan ifradullahi birrububiyyati wal uluhiyati wal asma'i was sifati, yang artinya tauhid secara istilah ialah mengesahkan Allah dalam perkara rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid secara istilah apa? Mengesahkan Allah dalam perkara rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam perkara rububiyah. Apa maknanya? Kita harus mengetahui makna rububiyah terlebih dahulu. Rububiyah secara umum dibentuk dari kata Rabb menggunakan masdar sinai, sifat kerobban, sifat ketuhanan, rububiyah. Rob artinya apa? Artinya ialah Tuhan yang memiliki, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menguasai, dan yang mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Kata Rob, Allah adalah Rob. Bahkan kita sering membaca kata Rob. Wajib kita baca dalam sehari minimal 17 kali. Dalam firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob artinya apa? Artinya ialah Tuhan yang menciptakan, yang menguasai alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur seluruh alam semesta. Itu tercangkup pada makna Rabb. Jadi Allah adalah Ar-Rabb karena Allah adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Allah yang memberikan mereka rezeki, Allah yang menghidupkan mereka dan akan mematikan mereka. Allah yang mengatur seluruh alam semesta dan Allah menguasainya pada setiap jengkal tanah ataupun tempat di alam semesta ini. Itu makna Rabb. Ifradullahi birrububiyyati, mengesahkan Allah pada perkara rububiyah. Apa maknanya? Yakni kita mengimani, meyakini di dalam hati kita, mempercayai, tidak boleh ragu sedikit pun bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepada kita hanyalah Allah. Yang menguasai setiap jengkal alam semesta adalah Allah. Yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu makna ifradullahi birrububiyyati, mengesahkan Allah pada perkara apa? Rububiyah.
Maka lawan dari ini adalah menyekutukan Allah pada perkara rububiyah. Niku sanes tauhid, tapi lawan dari tauhid napa? Syirik. Syirik juga berlaku pada menyekutukan Allah dalam perkara-perkara rububiyah. Contohnya, jika ada orang meyakini bahwa yang menciptakan alam bukan Allah, berarti imma dia kafir atau syirik. Bedanya kafir, kalau kafir berarti secara asal tidak beriman kepada Allah sama sekali. Tapi kalau syirik, dia ada iman kepada Allah, di saat yang bersamaan dia juga percaya pada Tuhan lain selain Allah. Itu beda antara kafir dengan syirik. Kemudian di antara konsekuensi dari ifradullahi birrububiyyati juga mengimani bahwa yang memberi rezeki kepada kita hanyalah Allah. Maka wajib kita yakini bahwa yang memberikan rezeki kepada kita selama ini hanyalah Allah. Meskipun kita dapatkan, kita jemput rezeki tadi dengan usaha yang kita lakukan. Di antara konsekuensinya pula, kita meyakini bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan kita, Allah yang mengatur alam semesta dan menguasainya. Maka barang siapa yang percaya bahwa yang menguasai pantai selatan adalah Mbak Roro Kidul misalkan, atau misalkan yang menguasai gunung Merapi adalah Mbah Marijan misalkan, atau yang menguasai pantai utara Nyi Blorong misalkan, atau yang menguasai gunung Slamet ya Bau Rekso Fulan, maka dia telah menyekutukan Allah dalam perkara rububiyah. Dia telah melakukan kesyirikan dalam perkara rububiyah. Jadi ini tauhid yang pertama, kita harus mengesahkan Allah dalam perkara rububiyah. Harus. Kita yakin Allah yang menciptakan. Kita yakin Allah yang memberikan rezeki. Kita yakin Allah yang menghidupkan. Kita yakin Allah yang mematikan. Kita yakin Allah yang menguasai alam semesta. Dan kita yakin Allah yang mengatur alam semesta. Ini namanya bertauhid dalam perkara rububiyah. Mengesahkan Allah dalam perkara rububiyah. Ifradullahi birrububiyyati wal uluhiyati. Yang kedua ialah mengesahkan Allah dalam perkara uluhiyah. Yakni maksudnya apa? Kita harus mengetahui makna uluhiyah terlebih dahulu, karena dia juga merupakan perubahan dari kata ilah. Kata ilahun itu maknanya apa? Bapak Ibu sekalian, ilahun dalam bahasa Arab berasal dari kata aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu, ya. Kemudian masuk ke wazan fi'alun menjadi ilahun. Wazan fi'alun, sebagian ulama ahli bahasa Arab mengatakan bahwa dia bermakna isim maf'ul. Fi'alun maknanya maf'ulun. Seperti kitabun maknanya maktubun. Kitab disebut dengan kitab kalau ada sesuatu yang tertulis di dalamnya, seperti mushaf ini. Ini disebut dengan kitab. Kenapa?
Karena mushaf ini tertulis kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Maka disebut dengan ilah karena dia mengandung makna ma'luh, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi. Maka kata ilah maknanya ma'luh. Ilahun, sesuatu yang diibadahi. Sehingga kalau kita merujuk pada kalimat la ilaha illallah, itu benar-benar kalimat tauhid yang murni. Karena kata la ilaha itu masuk la linafi al-jins, untuk menafikan jenis. Masuk kepadanya isim ilah. Isim la linafi al-jinsi mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. La ilaha, la ilaha, artinya tidak ada ilah. Setiap jenis ilah itu ditiadakan, yakni tidak ada yang disembah. Maka kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, hanya penggalan yang pertama yang disebut dengan nafyun, dia jadi ateis. Kenapa? Karena dia tidak mengimani ilah. Karena kata la itu menafikan setiap jenis ilah siapapun dia. Tapi ketika mengisbat dengan kata illallah, dikecualikan dari tadi illallah, hanya kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Maka kata ifradullahi birrububiyyati wal uluhiyati, kata al-uluhiyah di sini maksudnya kita mengesahkan Allah dalam peribadatan kita, dalam ibadah yang kita lakukan. Bahwa ibadah yang kita lakukan dari sholat kita, puasa kita, sodakoh kita, sembelihannya kita, hidupnya kita ini di dunia, matinya kita, itu hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini semuanya hanyalah milik Allah dan kita persembahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah azza wa jalla. Dan apa ibadah itu? Ibadah didefinisikan oleh sebagian ulama huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati wal bara'atu mimma yunafi dzalika. Ibadah ialah suatu definisi yang komprehensif, yang menyeluruh, melingkupi perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Baik itu nampak, kita lihat dengan mata, secara kasat mata terlihat, ataupun tersembunyi tidak terlihat, dan berlepas diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkannya. Itu adalah ibadah. Jadi ibadah adalah setiap perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Kalau itu dicintai Allah, kalau itu diridhoi Allah, berarti itu adalah ibadah. Dan tidak harus terlihat di mata. Yang terlihat di mata seperti apa? Sholat. Orang lagi sholat berarti sedang ibadah. Lagi haji terlihat di mata. Lagi sodakoh terlihat di mata. Ada juga ibadah yang tidak terlihat di mata. Seperti ibadah yang ada di dalam hati. Kita tafakur, merenungi ciptaan Allah, merasa bahwa Allah Ta'ala maha hebat, maha agung dengan ciptaannya yang sangat luar biasa.
merasa takut kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, karena itu ada di dalam isi hati manusia. Tapi itu adalah juga digolongkan sebagai ibadah. Maka bernilai pahala, dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka setiap ibadah tadi tidak boleh ditunjukkan untuk selain Allah. Ibadah tadi itu hanya boleh dan harus kita tunjukkan semata-mata kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita memalingkan sesuatu yang itu hanya khusus untuk Allah tabaraka wa ta'ala, kita palingkan kepada selain Allah, maka berarti pada saat itu kita telah terjatuh pada perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kata syirik didefinisikan oleh para ulama, asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik ialah menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang itu hanya khusus untuk Allah. Seperti sholat, ini adalah perkara yang hanya khusus kita berikan untuk Allah. Maka barang siapa yang menunjukkan sholatnya pada selain Allah, berarti dia sudah berbuat syirik. Berarti dia telah menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Menyembelih, berkurban, hanya ditujukan untuk Allah. Barang siapa yang kurbannya ditujukan pada selain Allah, kepada jin, pada orang yang sudah mati, yang sudah wafat, maka dia telah menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, kurbanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Maka ini makna tauhid uluhiyah, yakni kita semata-mata mempersembahkan segala jenis ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah. Maka barang siapa memalingkan ibadahnya untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik pada perkara uluhiyah. Ifradullahi birrububiyyati wal uluhiyati wal asma'i was sifati. Mengesahkan Allah pada perkara rububiyah, perkara uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Maknanya apa? Mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Yani kita meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, yang diistilahkan dengan al-asma al-husna. Allah juga memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi. Kita meyakini bahwa nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, setiap nama itu memiliki sifat yang terkandung di dalam nama tadi. Dan bahwa sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang mutlak, indah dan mulia dari segala sisi tanpa ada celah. Absolut, sifat yang benar-benar agung pada puncak yang tertinggi sesuai dengan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran.
atau disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Kita mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat tadi tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa memalingkan maknanya dari makna yang seharusnya, tanpa mentakwil makna yang ada di dalamnya. Dan kita meyakini bahwa nama-nama dan sifat tadi sesuai dengan keagungan Allah dan tidak serupa, tidak setara dengan makhluk. Itulah arti daripada beriman, bertauhid dengan al-asma was sifat. Sebagai contoh misalkan Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama Al-Ghaffar, atau juga termasuk istiqoqnya Al-Ghafur atau Al-Ghafir. Semuanya ada di dalam Al-Quran, baik Ghafir, Ghaffar atau Ghafur. Ghafir dengan isim fa'il, Ghaffar dengan siyagul mubalaghah, Ghafur fa'ul dengan siyagul mubalaghah. Maknanya kalau diterjemahkan sama, yakni yang maha mengampuni. Maka kita yakin bahwa nama-nama ini adalah nama-nama Allah, karena disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan nama-nama ini dalam Al-Quran. Dan kita yakin bahwa nama-nama tadi mengandung sifat. Sifatnya apa? Bahwa Allah maha mengampuni. Sekaligus konsekuensi kita mengimani Allah maha mengampuni, maka kalau kita terjatuh pada dosa, kita hanya mohon ampun kepada siapa? Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Al-Ghafur, yakni Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mengampuni. Itu sebagai bentuk aplikasi kita bertauhid dengan al-asma was sifat. Ketika terjatuh pada dosa dan kesalahan, dan itu sebagai keniscayaan bagi kita semua, ya, sebagai makhluk Allah, hamba Allah yang lemah, maka kita hanya mohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala Al-Ghaffar. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna daripada tauhid secara istilah ialah ifradullahi birrububiyyati wal uluhiyati wal asma'i was sifat. Artinya bahwa kalau kita ingin dikatakan sebagai muslim yang bertauhid, maka yang harus kita lakukan ialah yang pertama, meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini hanyalah Allah, yang memberikan rezeki hanyalah Allah, yang mematikan, yang menghidupkan hanyalah Allah, yang mengatur alam semesta, yang menguasainya hanyalah Allah. Maka jika demikian, yang harus kita ibadahi satu-satunya itu hanyalah Allah, serta kita mengimani bahwa Allah maha, yang sifat-sifat tersebut Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran ataupun disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kita mengimaninya dan tidak menyelewengkan maknanya dari makna yang seharusnya, dan kita juga beramal dengan konsekuensi daripada nama dan sifat-sifat tersebut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah muqaddimah yang disebutkan secara global oleh penulis At-Tauhid Al-Muyassar sebagai bentuk definisi untuk tauhid, agar kita mengetahui makna tauhid secara jelas, untuk kemudian nanti biidznillah kita akan masuk kepada pembahasan-pembahasan yang lebih rinci. Di antaranya ialah pembagian tauhid yang menjadi 3 tadi, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat, dan kita akan jelaskan dalil-dalilnya secara rinci biidznillah ta'ala pada pembahasan berikutnya.